Saudara, kelangkaan bahan bakar minyak jenis Pertalite terjadi di sejumlah SPBU di wilayah perkotaan Jember, Jawa Timur sejak sepekan terakhir. Pembeli harus rela antri untuk mendapatkan BBM Pertalite. Halo semuanya, perkenalkan saya Rizky Dwi Atmanurmawan dari Manajemen B tahun 2022. Pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis berita yang berjudul "Benarkah BBM Pertalite langka?" Ini kata pengusaha BBM swasta. Di video kali ini saya akan membahas tentang identifikasi, analisis, dan evaluasi. Langsung aja ke video pembahasannya. Yang pertama ada identifikasi. Identifikasi merupakan proses pengenalan atau penempatan objek dalam karakteristik tertentu. Pada berita kali ini, identifikasi terletak pada paragraf pertama yang berisi tentang Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Hiswana Migas menyampaikan pasokan bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite sampai saat ini masih tersedia. Hal tersebut merespon adanya isu kelangkaan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU wilayah Bogor dan sekitarnya. Pada identifikasi tersebut telah dijelaskan, sampai saat ini BBM Pertalite masih tersedia, dan hal tersebut menjawab dari pernyataan kelangkaan BBM Pertalite yang ada. Yang kedua ada analisis. Analisis merupakan menguraikan informasi secara kompleks menjadi lebih sederhana dengan tujuan menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Pada berita tersebut, analisis terletak pada paragraf kedua hingga seterusnya, yang berbunyi, Ketua Hiswana Migas DPD 3 Juan Tarigan membantah adanya isu kelangkaan yang terjadi pada produk BBM jenis Pertalite. Namun demikian, yang terjadi di lapangan adalah keterlambatan pengiriman Pertalite di sejumlah SPBU. Menurut beliau, keterlambatan tersebut terjadi seiring dengan adanya permintaan BBM jenis Pertalite yang cukup tinggi. Maklum, sejak harga Pertamax mengalami penyesuaian harga, Pertalite menjadi bahan bakar yang diburu masyarakat luas. Pada analisis berita ini telah dijelaskan bahwa terjadinya kelangkaan BBM Pertalite ini diakibatkan oleh keterlambatan pengiriman bahan bakar Pertalite. Hal ini dikarenakan permintaan pasar akan bahan bakar Pertalite ini mengalami peningkatan yang sangat drastis. Ketiga, ada evaluasi. Evaluasi merupakan proses yang mengkaji secara kritis suatu program, aktivitas, dan kebijakan. Pada berita kali ini, evaluasi terletak pada paragraf terakhir yang berbunyi, karena itu tanpa adanya pembatasan pembelian atau penambahan kuota BBM, cukup sulit bagi perusahaan plat merah tersebut menjaga pasokan yang tersisa. IRTO pun mengusulkan agar aturan pembelian BBM dapat segera dijalankan. Pengaturan BBM harus segera dilakukan, katanya. Evaluasi untuk permasalahan kelangkaan BBM Pertalite ini adalah pemerintah perlu memperlakukan adanya pembatasan pembelian atau penambahan kuota BBM agar kedepannya BBM Pertalite ini tidak menjadi langka. Halo, perkenalkan nama saya Kelly Wijaya, saya dari akuntansi tahun 2022. Nah, sekali ini saya akan menjelaskan tentang kalimat klaim dan non-klaim. Yang pertama itu, kalimat klaim adalah pernyataan yang menggambarkan suatu fakta atau kebenaran yang diinginkan atau diharapkan, dan umumnya didukung oleh bukti atau alasan yang meyakinkan. Contohnya, Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas menyampaikan bahwa pasokan bahan bakar minyak jenis Pertalite masih tersedia. Menanggapi isu kelangkaan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar wilayah Bogor dan sekitarnya. Yang kedua adalah kalimat non-klaim. Kalimat non-klaim adalah pernyataan yang tidak mengklaim suatu fakta ataupun kebenaran, melainkan menyampaikan informasi yang mungkin tidak dapat dibuktikan. Contohnya, Ketua Hiswana Migas DPD 3 Juan Tarigan membantah adanya kelangkaan BBM jenis Pertalite, namun mengakui adanya keterlambatan pengiriman di sejumlah SPBU akibat permintaan yang tinggi. Halo, nama saya Lukna Maitsa Kamilia dari Manajemen 2022B. Saya pada kali ini akan menjelaskan soal klaim faktual dan klaim nilai. Klaim faktual adalah pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya melalui fakta, data, dan bukti yang objektif dan dapat diuji secara empiris. Contohnya, sementara untuk solar subsidi hingga Juli 2022 sudah mencapai 9,9 juta kiloliter.
dari kuota tahun ini sebesar 14,91 juta kiloliter. Dengan begitu, maka sisa kuota solar subsidi hingga Juni tinggal 5,01 juta kiloliter. Klaim-klaim seperti ini didapat diverifikasi atau dibuktikan dengan data dan informasi yang akurat serta terukur. Klaim nilai adalah pernyataan yang didasarkan pada penilaian atau evaluasi subjektif terhadap suatu hal atau situasi. Contohnya, salah satu nilai positif dari Pertalite adalah BBM jenis ini dianggap lebih ramah lingkungan dan memiliki oktan yang lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan performa mesin kendaraan. Namun demikian, penting untuk diingatkan bahwa klaim nilai sesuatu selalu bersifat subjektif dan dapat bervariasi antara individu atau kelompok berbeda. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Evander Christopher Anthony Koyongso dari Manajemen B 2022. Saya akan menjelaskan tentang klaim faktual deskriptif dari artikel yang kami gunakan. Oke, klaim yang pertama yaitu Pertamina telah mengurangi pasokan Pertalite ke perusahaan BBM swasta. Klaim ini didasarkan pada sumber yang kita dapatkan dari artikel dan kita telah memverifikasi data yang ada di Pertamina. Klaim kedua adalah beberapa daerah di Indonesia mengalami kelangkaan Pertalite. Klaim ini didasarkan pada informasi yang diberikan oleh sumber-sumber di dalam artikel yang kami dapatkan dan dapat diverifikasi dengan memeriksa laporan media lain atau dengan melakukan investigasi langsung di Pertaminanya di daerah yang terdampak. Oke, yang terakhir yaitu klaim ketiga adalah pengusaha BBM swasta mengalami kesulitan akibat kelangkaan Pertalite. Klaim ini didasarkan pada pernyataan seorang wakil pengusaha BBM swasta yang disebutkan dalam artikel dan dapat diverifikasi dengan wawancara dengan para pengusaha BBM swasta lainnya. Halo, aku Wicaksono Fayat dari Manajemen B 2022. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan tentang klaim objektif dan klaim subjektif. Yang pertama adalah klaim subjektif. Klaim subjektif adalah pernyataan yang mengungkapkan pendapat atau keyakinan pribadi dan tidak dapat diverifikasi sebagai benar atau salah. Contoh klaim subjektif dari artikel kami adalah pernyataan perwakilan perusahaan BBM swasta yang berpendapat bahwa kelangkaan Pertalite disebabkan oleh kegagalan Pertamina dalam mengantisipasi kenaikan permintaan BBM. Klaim ini tidak dapat diverifikasi sebagai benar atau salah karena didasarkan pada pendapat dari persepsi pribadi perwakilan tentang situasi tersebut. Yang kedua adalah klaim objektif. Klaim objektif adalah pernyataan yang dapat diverifikasi sebagai benar atau salah berdasarkan bukti. Contoh klaim objektif dari artikel kami adalah Pertamina, perusahaan minyak milik negara, telah mengurangi pasokan Pertalite ke perusahaan swasta karena tingginya permintaan bahan bakar dari pengendara. Klaim ini dapat diverifikasi dengan memeriksa catatan dan statistik resmi dari Pertamina dan dengan melakukan wawancara dengan pejabat Pertamina dan perwakilan perusahaan BBM swasta. Halo, nama saya Akmal Hafiz Sulaksono dari Manajemen B 2022. Kali ini aku akan membahas tentang modus ponens dan tollens. Modus ponens adalah suatu bentuk argumen logika yang mempunyai premis berupa dua pernyataan berupa proposisi, yaitu premis mayor dan premis minor. Berikut adalah contoh yang akan digunakan untuk membuat argumen berpola modus ponens. Jika BBM Pertalite langka di pasaran, maka harganya akan naik. BBM Pertalite langka di pasaran, maka harganya akan naik. Modus tollens adalah suatu bentuk argumen logika yang mempunyai premis berupa dua pernyataan berupa proposisi, yaitu premis mayor dan premis minor. Berikut adalah contoh yang akan digunakan untuk membuat argumen berpola modus tollens. Jika BBM Pertalite langka di pasaran, maka harganya akan naik. Harga BBM Pertalite tidak naik, maka BBM Pertalite tidak langka di pasaran. Halo teman-teman, nama aku Sepinantoan dari Manajemen B 2022. Dan pada video kali ini aku akan menjelaskan kalimat argumen yang berpola hipotesis dan juga berpola disyuntif. Simak ya. Yang pertama adalah silogisme hipotetis. Silogisme hipotetis adalah argumen yang premis mayornya berupa proposisi hipotetis, sedangkan premis minornya adalah proposisi kategorik. Kalimat argumen berpola silogisme hipotetis ada contohnya, yaitu premis 1. Pasokan BBM jenis Pertalite sampai saat ini masih tersedia. Premis kedua, keterlambatan pengiriman Pertalite terjadi karena adanya permintaan yang cukup tinggi. Dan ditarik kesimpulan, tidak ada kelangkaan pada BBM jenis Pertalite.
Untuk penjelasannya, premis 1 menyatakan bahwa pasokan BBM jenis Pertalite masih tersedia, sedangkan premis 2 menyebutkan bahwa keterlambatan pengiriman Pertalite terjadi karena adanya permintaan yang cukup tinggi. Oleh karena itu, berdasarkan premis-premis tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada kelangkaan pada BBM jenis Pertalite. Yang kedua adalah silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif adalah silogisme yang premis mayornya merupakan keputusan disjungtif, sedangkan premis minornya bersifat kategorik yang mengakui atau mengingkari salah satu alternatif yang disebut oleh premis mayor. Untuk contoh kalimat argumen berpola silogisme disjungtif adalah premis 1, pasokan BBM jenis Pertalite masih tersedia. Premis kedua, tidak terdapat kelangkaan pada BBM jenis Pertalite. Dan ditarik kesimpulan, maka entah pasokan Pertalite tersedia atau tidak, terdapat kelangkaan pada produk tersebut. Untuk penjelasannya, premis 1 menyatakan bahwa pasokan BBM jenis Pertalite masih tersedia, sedangkan premis 2 menyatakan bahwa tidak ada kelangkaan pada BBM jenis Pertalite. Berdasarkan pola silogisme disjungtif, kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa entah pasokan Pertalite tersedia atau tidak, terdapat kelangkaan pada produk tersebut. Halo, perkenalkan nama saya Cindy Lucia dari Manajemen 2022A. Hari ini saya akan membahas beberapa hal mengenai argumen berpola dilema. Argumen berpola dilema itu sendiri memiliki arti sebuah argumen yang memakai premis yang menghadirkan pilihan antara dua kemungkinan yang saling bertentangan dan saling mengecualikan. Sementara pada kenyataannya masih ada banyak kemungkinan lainnya yang tidak diungkapkan. Terdapat dua premis yang bisa kita bahas hari ini, yaitu premis 1, jika terdapat pembatasan pembelian atau penambahan kuota BBM, perusahaan dapat menjaga pasokan yang tersisa. Dan terdapat premis 2, yaitu tanpa adanya pembatasan pembelian atau penambahan kuota BBM, perusahaan sulit menjaga pasokan yang tersisa. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukan pembatasan pembelian atau penambahan kuota BBM untuk menjaga pasokan yang tersisa. Premis 1 menyatakan bahwa jika terdapat pembatasan pembelian atau penambahan kuota BBM, perusahaan dapat menjaga pasokan yang tersisa. Sedangkan premis 2 menyatakan bahwa tanpa adanya pembatasan pembelian atau penambahan kuota BBM, perusahaan sulit menjaga pasokan yang tersisa. Berdasarkan pola dilema, kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa perlu dilakukan pembatasan pembelian atau penambahan kuota BBM untuk menjaga pasokan yang tersisa.